Ya. Hari ini saya dibantu dengan Pak Dipian ya. Pak Dipian bisa silakan slide yang pertama dulu. Ya, kita akan lihat topik kita pagi hari ini atau hari ini adalah mesbah, korban, dan penyembelihan. Ini sebenarnya masih terkait dengan Kejadian 3 ayat 21. Ya. Nah, oke, kita cepat. Tujuannya mempelajari mesbah, korban, dan penyembelihan, memahami apa yang dilakukan seseorang saat ia mendirikan mesbah bagi Allah. Kita akan sering temui perkataan ini, terutama di dalam Perjanjian Lama, ya, pada Perjanjian Lama. Terus meletakkan dasar konsep penyelamatan dari Allah melalui hukum substitusi atau penggantian. Kemudian yang ketiga, melihat penggenapan hukum penggantian melalui korban Yesus di kayu salib di Bukit Golgota. Terus memberikan dorongan kepada semua peserta untuk secara pribadi ambil bagian dalam kesengsaraan Yesus dengan memikul salib, memberitakan Injil, dan memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi kemuliaan Allah. Ini tambahan. Ya. Nah, khusus untuk pelajaran ini, saya menyiapkan juga satu ringkasan dari pelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Saya bikinkan satu bentuk format khotbah. Ya. Ini nanti akan saya berikan di gereja saya. Kalau di tempat Bapak Ibu mungkin agak terlalu jelimet, bisa dikurangin, bisa disederhanakan. Ya, tetapi setiap pelajaran yang saya berikan seharusnya bisa dibuatkan minimal satu khotbah. Satu khotbah untuk di-sharekan, dibagikan kepada jemaat. Nanti saya akan berikan contoh untuk yang pelajaran kelima ini. Kita teruskan berikutnya. Pokok pembahasan memahami makna mendirikan mesbah bagi Allah. Ada 3 hal yang akan kita lihat. Pakaian kulit binatang Adam dan Hawa, korban persembahan Kain dan Habil, korban persembahan Nuh. Lalu yang kedua, bagaimana cara mempersembahkan korban. Yang ketiga, konsep penyelamatan oleh Allah bagi manusia melalui hukum substitusi atau penggantian. Kita akan lihat 2 hal, yaitu korban persembahan Abraham dan korban persembahan Daud. Yang bagian A ini, 3A ini yang saya buatkan khotbah, korban persembahan Abraham. Yang keempat, penggenapan hukum penggantian oleh Yesus di kayu salib di Bukit Golgota. Yang kelima, setelah korban Yesus di kayu salib, masih adakah korban lainnya? Ini sebagai sebuah renungan bagi kita semua. Next, kita memahami makna mendirikan mesbah bagi Allah. Ada 3 contoh korban persembahan yang akan kita lihat. Pakaian kulit binatang Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 21 berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ayat pada Kejadian 3:21 sering ditafsirkan sebagai contoh dari persembahan yang pertama kali tercatat di dalam Alkitab. Karena apa? Karena ada penumpahan darah. Yang kedua, maksud penumpahan darah tersebut adalah untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Yang ketiga, nilai pengorbanan pada saat itu sangat besar karena Allah harus mengorbankan minimal ada 2 domba yang baru saja Ia ciptakan, satu untuk Adam, satu untuk Hawa. Tapi menurut saya 1 orang itu mungkin perlu 2 domba itu. Ya. Pesan yang terkandung di dalam peristiwa Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa ini adalah apa? Untuk menyelesaikan akibat dosa akan melibatkan kematian pihak lain. Ini pesannya. Kemudian kita lihat ya berikutnya, cawat saja tidak cukup, harus pakai jubah. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 7. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 3 ayat 21. Nah ini sebagai gambaran ada 3 posisi. Posisi telanjang, ya. Kemudian posisi pakai cawat atau celemek, gitu. Ternyata menurut Tuhan ini masih nggak cukup.
ya, nggak cukup, dan Tuhan buatkan pakaian, pakaian. Kalau tadi cawat, ini pakaian, menutupi lebih banyak bagian daripada tubuh manusia, dari pundak hingga kaki. Pakaian jubah, ya, itu bahasanya beda di dalam bahasa Ibrani-nya, Hagor dan Ketonet, ya. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai suatu gambaran saja, mungkin selama ini kita tidak pernah memperhatikan hal-hal yang kecil-kecil seperti ini, gitu ya. Tetapi menurut saya ada baiknya juga kita perhatikan. Next, berikutnya. Nah, daun ara itu sekarang kita bisa lihat. Sekarang ini kita bisa lihat, Bapak Ibu pergi ke Trubus, kalau di Jakarta ada Trubus, ya. Tetapi mungkin di daerah-daerah lain juga sudah banyak pohon ara. Dulu kita tidak pernah tahu ada pohon ara. Sebenarnya sih ada sih. Pohon ara itu di Indonesia kita punya 30 jenis pohon ara. Tetapi kita tidak mengerti, gitu ya. Tetapi pohon ara yang seperti atau jenisnya seperti yang dicari oleh Yesus itu memang jarang ada di kita. Yang kita punya adalah jenis pohon ara yang hutan, ya, yang pohon ara yang dinaiki oleh Sakeus. Itu yang kita punya. Nah, itu daunnya seperti itu. Bentuknya seperti tangan, ya, lebar, tapi lebih lebar daun jati kita, ya. Nah, itu tentu saja kalau dibuatkan cawat, Bapak Ibu, ya, ini garing, ya. Daunnya ini garing, itu pasti kalau Adam dan Hawa bergerak aja, saya kira pasti sobek, gitu. Jadi memang nggak cukup, ya, nggak cukup. Ini satu lambang juga bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu untuk menutupi ketelanjangannya atau keberdosaannya itu nggak akan memadai, nggak akan memadai. Ya, walaupun mungkin itu adalah yang terbaik, tapi sama sekali itu nggak ada artinya apapun juga. Ya, pasti dia bergerak, kita akan pecah semua daunnya itu. Ya. Dan menarik juga, Bapak Ibu, pohon yang diciptakan Tuhan di Taman Eden itu salah satunya akhirnya kita tahu yaitu pohon ara, karena disebutkan di situ. Ya, salah satu yang disebutkan di Taman Eden itu adalah pohon ara ini. Dan sampai detik ini pohon ara ini ada, ya, masih ada di dunia ini. Jenisnya, ya, bukan pohon ara yang di Taman Eden itu maksud saya. Tapi jenisnya itu sampai detik ini masih ada. Buahnya masih bisa kita nikmatin juga. Kadang-kadang kalau di Jakarta dijual di toko buah, buah ara ini. Ya. Nah, kalau kulit domba itu seperti yang sebelah kanan. Ya, ini dombanya agak coklat hitam gitu, Bapak Ibu. Ini satu domba. Satu domba itu mungkin hanya untuk depannya aja. Belakangnya satu domba lagi mungkin. Jadi satu orang itu bisa 2 domba tuh. Kalau dari pundak sampai ke kaki itu bisa 2 domba, ya. Nah, ini sekedar pengetahuan kita, ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua, B. Kita lihat korban persembahan Kain dan Habil. Ini juga selalu menjadi pertanyaan, ya, selalu menjadi pertanyaan, kenapa persembahan Habil diterima dan Kain tidak. Kita lihat akan selintas, ya. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kejadian 4 ayat 2-5. Ini saja bisa jadi satu khotbah tersendiri untuk Bapak Ibu sharingkan ke jemaat, ya. Pertanyaan penting yang sering kali diabaikan adalah dari manakah Kain dan Habil tahu bahwa mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan? Kenapa persembahan Kain ditolak dan persembahan Habil diterima oleh Allah? Yang ketiga, apakah persembahan hasil pertanian tidak berkenan di hadapan Allah karena tidak ada penumpahan darah? Ya, oke, kita teruskan lagi. Dari mana Kain dan Habil tahu bahwa mereka harus mempersembahkan korban? Nah, saya melihat ada kecenderungan daripada para scholar, jika ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di dalam Alkitab, seperti contohnya adalah persepuluhan, maka mereka akan lari mengacu kepada praktek bangsa atau agama kuno yang lain untuk menjelaskan hal tersebut.
Lalu dari agama atau bangsa manakah Kain dan Habil belajar soal mempersembahkan korban kepada Allah? Kan mereka baru ada 4 orang lah katakan. Adam, Hawa, dan kemudian Kain dan Habil. Dari bangsa mana lagi mereka dapat? Nah, kemungkinan jawabannya yang pertama adalah yang pasti tidak berasal dari bangsa atau agama lain. Yang kedua, mereka belajar dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah dijelaskan oleh Allah perihal korban ketika membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang. Yang ketiga, kemungkinan yang lain ya, ketiga ini, Allah meletakkan perihal korban itu di dalam hati dan pikiran mereka, atau memang Allah secara langsung mengajarkannya kepada mereka, namun hal itu tidak tercatat di dalam Alkitab. Nah, ini saya pikir perlu juga kita renungkan, karena kadang-kadang kita mengambil ajaran daripada agama-agama yang lain. Dan menurut saya ini tidak tepat ya. Berikut, kenapa persembahan Kain ditolak dan persembahan Habil diterima? Yang pertama alasannya, persembahan hasil ini bukan alasan ya, tetapi ini penjelasan dulu yang pertama ini. Persembahan hasil ternak dan hasil tanah. Persembahan hasil ternak itu hewan, dan hasil tanah, gandum, jelai, minyak, kemenyan, dan semuanya sama baik dan berharga di pemandangan Allah. Karena apa? Karena kedua jenis persembahan ini diperintahkan oleh Allah kepada umatnya di dalam kitab Kejadian. Ya, Bapak Ibu bisa baca di dalam Imamat 1, ayat 1 dan 2, dan seterusnya. Ya. Nanti ini kan saya kasih, jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri. Saya nggak usah kupas ini. Ya. Bahwa itu di dua-duanya hasil ternak, hasil tanah itu diajarkan di kitab Imamat. Ya, jadi dua-duanya sama baiknya. Jadi jangan kita mengatakan, wah kalau ada penumpahan darah lebih baik. Enggak. Yang hasil tanah juga sama baiknya. Ya. Berikutnya, yang kedua, ya, mengikuti petunjuk Allah. Mengapa tiba-tiba muncul kisah Kain dan Habil mempersembahkan korban kepada Allah? Apakah ini murni inisiatif mereka berdua? Memang tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Tetapi kita bisa menarik kesimpulan bahwa mempersembahkan korban sudah diajarkan Allah kepada Adam dan keturunannya. Apa petunjuknya? Kejadian 4 ayat 2 menjelaskan tentang pekerjaan Kain dan Habil. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Ya, next. Kejadian 4:3 kemudian menjelaskan tentang persembahan yang terkait dengan hasil usaha mereka masing-masing. Ini dapat ditafsirkan sebagai persembahan buah sulung dari hasil pekerjaan mereka masing-masing. Tentu ini mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Cara Habil mempersembahkan korban binatang, kita bisa lihat itu sama seperti petunjuk di dalam kitab Imamat. Dalam hal ini apa? Yaitu bersama lemak-lemaknya dibakar. Ya, Bapak Ibu baca di dalam Kejadian 4 ayat yang keempat, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ya, anak sulung juga itu diajarkan, ya. Dan kemudian yakni lemak-lemaknya. Jadi lemaknya itu dibakar, ya, tidak diambil sama si Habil, ya. Imam ini di dalam imamat, ya, imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-api yang menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Jadi Habil itu mengikuti seperti apa yang tertulis di dalam kitab Imamat. Tetapi kan Habil kan jauh sebelumnya sudah ada gitu kan. Kitab Imamat baru belakangan gitu, ya. Oke, berikutnya kita lihat. Habil mempersembahkan dengan iman. Alkitab memberikan penjelasan bahwa Habil mempersembahkan korbannya dengan iman. Bukan sebagai kewajiban, rutinitas, apalagi dengan asal-asalan saja. Ibrani 11 ayat 4 menjelaskan kepada kita, karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia beroleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat Ibrani 11 ayat 6 itu mengatakan kepada kita, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu alasan yang ketiga.
Yang keempat, Habil mempersembahkan yang terbaik. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan, ya, sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan. Dari apa? Dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, Alkitab mengatakan Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Entah itu bagian yang terbaik atau bagian yang diambil asal-asalan saja. Kita nggak tahu. Tapi sebagian aja. Sebaliknya, sangat jelas dikatakan bahwa Habil mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Nah, anak sulung ya itu adalah harta yang paling berharga bagi orang-orang di Timur Tengah. Dan ternyata itu dari sejak Habil itu pun itu sudah mempunyai konsep seperti ini. Itu sebabnya tulah yang ke-10 terhadap orang-orang Mesir itu Allah mengambil yang paling berharga dari mereka apa? Anak sulung manusia dan anak sulung binatang diambil. Ya, karena udah semua berbagai macam tulah diberikan sampai 9 tidak mempan juga, akhirnya Tuhan ambil yang paling berharga dari mereka, yaitu anak sulung mereka dan anak sulung dari binatang mereka atau ternak mereka. Ya. Yang berikutnya, yang kelima, Kain memberikan persembahan dengan cara atau motivasi yang baik. Kejadian 4 ayat 6-7, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalimat-kalimat ini sepertinya menggambarkan, ya, ada satu indikasi bahwa Kain melakukan persembahannya itu dengan cara yang tidak baik. Ya, pertama, dilakukan tanpa iman. Kedua, sangat mungkin Kain melakukan persembahannya itu dengan motivasi untuk bersaing dengan saudaranya karena sifat Kain yang memang selalu jahat. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya adalah jahat dan perbuatan adiknya benar. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita teruskan dengan contoh yang ketiga, korban persembahan Nuh. Ya. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun ditimbulkan hatinya oleh adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, ini juga muncul satu masalah yang baru. Dari mana Nuh tahu haram dan tidak haram itu, haram dan halal itu? Ini menarik kalau kita belajar firman Tuhan. Oke, itu dalam pelajaran yang lain ya, Bapak Ibu ya. Nuh hidup kira-kira 3000 sebelum Masehi. Korban persembahan Nuh menjadi lebih jelas. Ada mezbah, ada binatang yang tidak haram. Tidak disebutkan, tetapi pastinya disembelih terlebih dahulu. Nanti kita lihat penjelasan tentang mezbah. Yang keempat, korban dibakar. Yang kelima, persembahan korban dapat menyelamatkan manusia. Ya. Oke, ini gambar aja, next itu gambar ya. Kejadian 9 ayat 14-15 itu tentang busur atau tentang pelangi ya, tentang pelangi. Kita lanjutkan. Berikutnya, bagaimana cara mempersembahkan korban? Nah, cara mempersembahkan korban pertama adalah membuat mezbah. Pada awalnya mezbah sangat sederhana, hanya dari tumpukan batu-batu saja. Baru setelah Musa diperintahkan oleh Allah membuat kemah suci, mezbah dibuat dengan bagus dari tembaga dan kayu.
Ada dua macam mesbah pada kemah suci. Mesbah korban bakaran itu di luar ya, dan mesbah pembakaran ukupan itu ada di dalam, di ruang kudus ya. Yang kedua, menyembelih korban dan membakarnya di atas mesbah. Ada persyaratan khusus untuk korban yang ingin dipersembahkan kepada Allah. Salah satunya adalah tidak bercacat cela. Korban disembelih, diletakkan di atas mesbah, korban dibakar. Ya. Oke, kita teruskan mesbah. Mesbah dalam bahasa Ibrani tertulis sebagai misbeah, ya. Dalam bahasa Yunani adalah bomos. Sedangkan di dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai altar. Arti kata misbeah itu adalah tempat pemotongan atau penyembelihan, ya. Itu saya tampilkan nomor dari Strong 4196, ya. Kita lanjutkan, teruskan. Kita lihat mesbah yang pertama kali disebut di Alkitab adalah mesbah yang dibuat oleh Nabi Nuh. Lalu Nuh mendirikan mesbah, bahasa Ibraninya misbeah, ya, bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Di sini Nuh tidak hanya mempersembahkan domba, tetapi segala jenis binatang yang tidak haram. Nuh tinggal di Batra untuk kurun waktu 1 tahun. Ya, kalau Bapak Ibu rajin hitung ya, saya sudah hitung itu 1 tahun. Cukup waktu untuk setiap jenis binatang itu berkembang biak. Ya. Nah, semua bapak-bapak bangsa Israel pernah mendirikan mesbah. Itu Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Raja Saul, semuanya. Bapak Ibu baca sendiri nanti ayat-ayatnya. Kita bisa mendapatkan pemahaman lebih bagus tentang mesbah dan korban yang harus disembelih di atasnya melalui kisah Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, Abraham mempersembahkan Ishak. Kita lihat. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mesbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini udah tergambar semua proses bagaimana seseorang mendirikan sebuah mesbah. Nah, seringkali dikatakan seseorang mendirikan mesbah dan memanggil nama Allah. Itu artinya dia memberikan korban, sembelihan, dan berdoa kepada Allah. Ishak, ya. Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Allah Israel ialah Allah. Lalu Musa juga mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah Panjiku. Nah, sekarang kita agak sulit, bagian berikutnya ini agak sulit, tetapi buat Bapak Ibu saya tuliskan. Ya, tapi kalau buat jemaat, kalau misalnya jemaatnya sederhana mungkin nggak perlu ini. Ya, kalau nanti di dalam khotbah itu bisa dihilangkan, cuma dijelaskan saja secara gamblang gitu. Tapi buat Bapak Ibu ini saya tuliskan supaya mengerti. Memahami keterkaitan antara mesbah, korban, dan penyembelihan. Kejadian 31 ayat 54. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan, zebah, ya, di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Dari kata kerja ya, bahasa Ibrani, sabah, menyembelih, menjadi kata benda zebah, korban. Lalu ditambahkan awalan huruf Ibrani mem artinya dari, dalam hal ini ya, mem dengan ada huruf i-nya itu artinya dari, sehingga menjadi kata misbeah ya, yang artinya apa? Dari korban yang disembelih. Jadi ada keterkaitan erat antara mesbah dan proses penyembelihan korban yang akan diletakkan di atasnya. Jadi dari kata zabah, menyembelih, itu menjadi sebah, korban, ditambah awalan mem
dengan ada tanda baca I, Mi, Misbeah, itu menjadi mesbah. Jadi kita dapat membayangkan kalau orang mendirikan mesbah, pasti ada korban di atasnya. Dan korban itu pasti disembelih. Itu gak lari gitu ininya. Ya, karena kata mesbah itu asal katanya dari menyembelih. Ya. Oke, kalau Bapak Ibu pernah belajar itu bisa lihat nanti akar katanya dari sayin, bet, dan het ya dalam kotak merah itu. Ada tiga sores atau akar kata itu yang selalu muncul, baik di dalam kata zabah, sebah maupun misbeah. Ya, oke, ini mungkin agak sulit dipahami, tapi ambil gampangnya aja bahwa kata misbeah itu, mesbah itu berasal dari kata menyembelih. Ya, dan kemudian muncul kata korban. Itu aja gampangnya gitu. Yang berikutnya, memahami arti kata korban. Ya. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya, karena pada Idul Adha yang lalu saya berbincang dengan staf saya yang Muslim. Saya tanyakan apakah dia ngerti tentang korban itu. Ternyata luar biasa, dia ngerti gitu. Artinya korban itu dia ngerti gitu. Nah, saya pikir belum tentu orang-orang Kristen ngerti itu arti korban, tapi mereka ngerti gitu. Ya mungkin karena mereka tiap tahun mereka lakukan dan mereka diajarin soal itu. Oke, kita belajar juga sekarang ya. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat, karab kepada mesbah, misbeah. Olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu. Dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan korban. Bahasa Ibraninya di sini adalah korban bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan di sini huruf besar semua, ingat ya pelajaran yang lalu ya. Berarti Yahweh. Maka mendekatlah karab Harun kepada mesbah, misbeah, dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Ya. Nah, menariknya Bapak Ibu, kata korban itu datang dari kata kerja karab. Karab. Itu kalau Bapak Ibu perhatikan, akar katanya KRB. QRB itu. Ya, kof. QRB. Di karab ada, di korban QRB-nya juga ada. Baru kemudian ketambahan nun atau n. Ya. Nah, karab itu adalah kata kerja yang artinya datang mendekat. Sedangkan korban kita semua tahu, ya, artinya korban. Nah, dari kata datang mendekat menjadi korban, ini bisa kita tafsirkan atau kita artikan menjadi untuk dapat datang dekat kepada Tuhan, harus ada korban yang dibawa. Nah, inilah yang penting buat kita memahami nanti korban Yesus di kayu salib itu. Ya, untuk bisa menjadi dekat kepada Bapa di sorga, harus ada korban yang dibawa kepada Bapa di sorga, dan itu adalah Tuhan Yesus. Nanti kita akan pelajari ini. Ya. Nah, perhatikan akar katanya, kofresbet, yang di dalam kotak merah tetap sama. Hanya pengucapannya jadi berbeda. Ya. Saya harap di sini Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung ya. Yang penting Bapak Ibu ngerti aja bahwa korban itu berasal dari kata kerja yang artinya datang mendekat. Ya. Datang mendekat dalam bahasa Ibraninya karab. Kemudian berubah menjadi kata benda korban. Ya. Pengertiannya itu tadi. Indah sebenarnya kalau kita ngerti. Untuk dapat datang kepada Allah, kita harus membawa korban. Nah, siapa korban itu? Nanti kita lihat. Ya, kita lihat sama-sama nanti. Nah, kita teruskan. Ya, kita teruskan dulu. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kedaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan
tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya. Oke, next. Ini hanya buat Bapak Ibu pelajari sendiri. Ya, saya ambilkan dari Strong, ya, Sabah, Sebah, Karab, Korban. Ya, untuk dipelajarin sendiri saja. Saya teruskan. Konsep penyelamatan Allah bagi manusia melalui hukum penggantian, substitusi. Ya. Dasar hukum substitusi itu apa sih? Yang pertama adalah Allah adalah Maha Adil. Ia tidak bisa mengabaikan begitu saja hukum keadilan. Yang salah harus dihukum dan yang benar harus diberi penghargaan. Ayatnya baca sendiri nanti. Yang kedua, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Berarti apa? Semua manusia pasti akan dihukum, yaitu akan mengalami kematian kekal. Yang ketiga, Allah yang adil adalah hukum Allah yang adil adalah nyawa ganti nyawa. Nyawa binatang itu tidak bisa menyelamatkan nyawa manusia karena beda. Ya, kalau misalnya nyawa binatang itu bisa menyelamatkan, maka yang selamat itu hanya orang kaya saja. Tetapi sekali lagi itu bukan hukum yang adil. Ya, hukum yang adil adalah nyawa ganti nyawa, nyawa manusia ganti nyawa manusia. Yang keempat, nyawa kita yang seharusnya mati karena dosa harus digantikan oleh nyawa seseorang yang sedang tidak menghadapi ancaman hukuman yang sama dengan perkataan lain, yang tidak ada dosanya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Oke, berikutnya. Ada dua contoh korban persembahan yang akan kita lihat sebagai tipologi atau penggambaran konsep penyelamatan Allah bagi manusia melalui hukum substitusi atau penggantian. Poin penting yang perlu kita perhatikan adalah korban yang dibuat Abraham itu menekankan siapa korbannya, sedangkan yang korban Daud kita akan lihat nanti itu lebih mengacu kepada tempatnya. Ya, dua-dua ini penting. Ya. Oke, kita akan lihat berikutnya. Enggak, sebentar ya. Di sini sebentar. Ya, korban persembahan Abraham dulu kita lihat. Ini mengacu kepada siapa korbannya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya sudah kita baca tadi. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Lalu berserulah malaikat Tuhan dari langit katanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan disediakan. Abraham hidup kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Melalui korban persembahan Abraham menjadi makin jelas apa artinya mendirikan mezbah. Ada mezbah, bisa berupa tumpukan batu-batu. Ada kayu bakar. Ada korbannya, adalah Ishak yang kemudian digantikan dengan seekor domba. Ada pisau untuk proses menyembelih Ishak. Dalam kisah Abraham mempersembahkan Ishak, Allah semakin jelas menunjukkan hukum penggantian. Ishak itu yang seharusnya binasa digantikan oleh seekor domba. Dan ini menggambarkan kita yang seharusnya mati nanti digantikan oleh Yesus. Kata-kata Tuhan menyediakan dan di atas Tuhan akan disediakan menjadi sangat berarti. Kenapa? Konteks dekat Allah menyediakan domba sebagai pengganti Ishak. Tetapi konteks jauhnya ini berbicara
tentang Allah yang menyediakan Yesus sebagai korban tebusan yang sempurna bagi umat manusia yang bersedia menerimanya, hal ini juga digambarkan sebagai korban anak domba Paskah. Ya, oleh Rasul Paulus dikatakan 1 Korintus 5 ayat 7b, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ingat, ini ya juga merupakan satu hal yang sangat menarik Bapak Ibu, bahwa bukit Golgota di mana Yesus itu mati di kayu salib tidak jauh letaknya dari bukit Moria. Ini menarik, ya. Nanti kalau Bapak Ibu berkesempatan ke Israel bisa membayangkan tempat ini, ya. Nah, itu gambar berikutnya. Ya, ya. Nomor 1 itu adalah bukit Moria di mana kemudian Bait Allah didirikan oleh Salomo dan kemudian diperluas oleh Herodes, ya. Bukit Moria itu nomor 1. Kemudian itu tidak jauh dari sana itu ada bukit Golgota. Versi Katolik itu nomor 2, ya. Yang nomor 3 itu versi Protestan, ya, yang disebut juga sebagai Gordon's Calvary atau Garden Tomb, ya. Nah, Bapak Ibu, manapun yang benar antara 2 dan 3 itu tidak jauh letaknya dari Bukit Moria. Ini luar biasa, ya, luar biasa sekali menurut saya. Yang slide berikutnya, ini gambar kalau kita lihat secara 3 dimensi begitu. Bukit Moria itu di mana ada Bait Allah. Kemudian di bagian yang lain itu ada Bukit Golgota, tidak jauh gitu, ya. Oke, sekarang kita teruskan lagi. Nah, saya gambarkan dua gambar, ya. Yang satu ada domba yang terikat tanduknya di semak-semak itu. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Ini bisa berarti domba yang beneran pada waktu itu, tapi juga bisa berarti domba itu adalah Yesus yang Allah Bapa sediakan buat kita. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Gambar sebelah kanan, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus. Ya. Oke, kita teruskan. Nah, saya sekarang melihat kepada korban persembahan Daud. Ada satu kisah di mana Raja Daud menghitung jumlah orang Israel, tetapi Daud tidak mengikuti aturan Allah dengan memungut persembahan khusus dari setiap orang yang didaftar, sehingga Allah mendatangkan tulah kepada orang Israel. Lalu Daud mendirikan mezbah di tempat pengirikan Arauna. Ini di mana kemudian didirikan Bait Allah, Bapak Ibu, ya. Nah, di situ dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Daud, sehingga akhirnya orang Israel pada waktu itu mendapatkan tulah dari Tuhan. Ya, oke, kita teruskan. Ya, berikutnya, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkan, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu. Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ini sama, Arauna sama juga, ya. Oke, kita teruskan aja, ya Bapak Ibu. Ya. Slide berikutnya. Ya, kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya.
Artinya apa? Setelah ada mezbah itu, murka Tuhan itu surut. Ya, mereka tidak lagi mendapatkan tulah. Ada dua hal yang menjadi catatan dari korban yang dipersembahkan oleh Daud ini. Pertama, korban tersebut dapat menyelamatkan banyak orang Israel dari kematian karena tulah. Yang kedua, tempat pengirikan Arauna atau Ornan itu tempatnya juga di Bukit Moria, di mana Abraham mau mempersembahkan Ishak karena diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi tempatnya di situ-situ aja Bapak Ibu. Tidak bergeser banyak ya, di tempat di mana Abraham mau mempersembahkan Ishak ya, dan kemudian tempat itu juga di mana Salomo mendirikan bait Allah, Daud juga memberikan korban di situ. Itu tempatnya di situ-situ juga. Ya, ini luar biasa tempat itu. Ya, dan kemudian kita lihat slide berikutnya, hukum penggantian itu kembali terlihat sangat jelas di sini. Seharusnya orang Israel yang mati, tetapi ketika korban diberikan mereka menjadi selamat. Apakah darah binatang dapat menyelamatkan nyawa manusia? Tentu saja tidak, karena ini hanyalah suatu gambaran saja. Ya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosanya, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ya, oke, kita teruskan lagi, Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri ya. Ya, nah Bapak Ibu di sini saya memberikan satu ilustrasi. Kalau kita bicara soal mezbah, ya sebenarnya ketika kita membicarakan atau mendirikan mezbah itu sepertinya Tuhan mengingatkan kepada kita ke belakang itu kita diingatkan bahwa semua kita sudah jatuh dalam dosa. Ke depan kita itu diingatkan bahwa akan ada penebusan dari Tuhan untuk menyelamatkan kita. Nah inilah sebenarnya apa yang coba mau digambarkan oleh Tuhan ketika seseorang mendirikan mezbah. Ada korban bakaran di situ, ya. Itu sebenarnya Tuhan hanya mau mengingatkan kepada kita bahwa akan datang nanti korban yang sempurna. Ya, kenapa itu diperlukan? Karena di belakang kita semua sudah jatuh dalam dosa sejak dari Adam dan Hawa. Ya. Nah, berikutnya ini kalau kita ikut perjamuan kudus misalnya, ya, ke belakang itu kita diingatkan bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Sedangkan ke depan kita diingatkan bahwa Yesus akan datang kembali. Itu 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi kita diingatkan bahwa Yesus sudah mati. Dan sebenarnya ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita juga memberitakan kematian Tuhan itu. Orang-orang kan akan bertanya, untuk apa kamu melakukan perjamuan kudus? Itu kesempatan bagi kita untuk menceritakan tentang Yesus yang sudah mati bagi manusia di kayu salib di Golgota. Nah, kita lakukan ini sampai Ia datang. Artinya apa? Artinya kita berharap bahwa Yesus satu saat nanti Dia akan datang kembali. Nah, inilah arti daripada perjamuan kudus ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, penggenapan hukum penggantian melalui Yesus di kayu salib di Bukit Golgota. Ini yang saya jadikan khotbah yang nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, dengan penjelasan tambahan. Ya. Ada satu tipologi atau penggambaran yang begitu indah antara Abraham mempersembahkan Ishak dan Allah mengorbankan Yesus bagi penebusan manusia yang seharusnya dihukum. Ini tipologi itu satu bagian dari ilmu tafsir ya Bapak Ibu, dan saya sangat senang sekali dengan ilmu tipologi ya, ilmu penggambaran ini, karena menarik. Kita bisa melihat indahnya Alkitab kita itu dari penggambaran-penggambaran seperti ini gitu. Ya, itu luar biasa. Saya mengumpulkan semua macam penggambaran yang ada di dalam Alkitab dan saya sudah tuliskan itu menjadi 2 buku. Ya, ada 2 buku tentang tipologi ini. Nah, ini salah satu yang paling bagus untuk menggambarkan penebusan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Ya. Oke, kita akan lihat mulai dari yang pertama. Ya. Mulai dari yang pertama. Ishak dan Yesus sama-sama diberi nama oleh Allah.
Kejadian 17 ayat 19, dan engkau akan menamai dia Ishak. Ya. Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya. Jadi Ishak dan Yesus itu sama-sama diberi nama oleh Allah. Untuk yang di khotbah itu rasanya saya tambahkan 1 poin lagi. Ya, saya tambahkan 1 poin lagi. Di sini saya nggak sempat tambahkan lagi ya, tetapi di khotbah itu saya tambahkan 1 poin. Poin yang kedua di sini, Ishak dan Yesus sama-sama dikasih oleh bapaknya. Kejadian 22 ayat 2, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Ya. Matius 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Ishak dan Yesus sama-sama dikasih oleh bapaknya. Yang ketiga, Ishak dan Yesus sama-sama disebut sebagai anak Abraham. Kejadian 21 ayat 3, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi Ishak maupun Yesus itu sama-sama anak Abraham. Ya. Nah, berikutnya kita teruskan dulu ya. Kita teruskan dulu. Ishak dan Yesus sama-sama menjadi korban bakaran. Kejadian 22 ayat 2. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Untuk Ishak ya. Untuk Yesus, Efesus 5 ayat 2. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya. Yang kelima, Yesus dan Ishak dan Yesus sama-sama dipersembahkan, dinaikkan. Ini bahasa Ibrani-nya ada lagi, ya, dinaikkan. Kejadian 22 ayat 2, persembahkanlah dia ke atas di sana sebagai korban bakaran. Yohanes 3 ayat 14, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya. Bapak Ibu, ini menjelaskan tentang ular tembaga Musa. Itu harus ditinggikan, dipakukan di pohon. Ya, ditinggikan di sini bukan apa namanya, dipuji-puji, bukan gitu ya. Kadang-kadang ada worship leader yang salah gitu mengartikan ini anak manusia harus ditinggikan, maksudnya dinyanyikan, dipujikan gitu. Bukan, ditinggikan ini artinya disalibkan, dinaikkan ke atas pohon gitu ya. Yohanes 12 ayat 32, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya. Yang keenam, Ishak dan Yesus sama-sama ditemani oleh 2 orang lain. Dalam kasus Ishak, Kejadian 22 ayat 3 dan 5, dan memanggil 2 orang bujangnya. Ada 2 bujangnya ya rupanya yang menyertai Abraham dan Ishak. Ya. Dalam hal Yesus, bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Ya. Oke, ini 6, 7. Ishak dan Yesus sama-sama memanggul kayu. Kejadian 22 ayat 6a, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Yohanes 19 ayat 17, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar. Jadi Ishak dan Yesus sama-sama memanggul kayu. 8. Ishak dan Yesus sama-sama menjadi korban. Walaupun pada akhirnya Ishak tidak jadi dikorbankan, tetapi ia sudah dinaikkan ke atas mezbah. Karena ini hanyalah penggambaran saja. Ishak tidak disembelih. Pertanyaan terpenting di dunia, di manakah anak dombanya? Jawaban terpenting di dunia, Allah yang akan menyediakannya. Artinya apa? Bukannya kita yang menyediakan tebusan keselamatan bagi jiwa kita, bagi nyawa kita, tapi Allah yang akan menyediakannya. Kejadian 22 ayat 9, disusutnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mesbah itu, di atas kayu api. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 8, 9, Ishak dan Yesus berjalan bersama-sama, cocok dengan bapaknya. Kejadian 22 ayat 6 dan 8, demikianlah keduanya, Ishak ya, dengan Abraham berjalan bersama-sama. Ada 2 kali dituliskan. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nomor 10, Ishak dan Yesus sama-sama tunduk kepada bapaknya. Kejadian 22 ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ishak mau disembelih itu nggak ngelawan, nggak memberontak. Dia tunduk, bapaknya mau sembelih, dia diam aja. Dia pasrah ya.
Lukas 22 ayat 42. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini dalam hal Yesus, dia juga sangat gentar menghadapi penyalipan itu, tetapi dia berserah kepada Bapaknya, kehendak Bapa yang jadi. Ya, 10. 11. Ishak dan Yesus sama-sama sadar dan rela ketika akan dikorbankan. Kejadian 22 ayat 10. Ini sama, ya, Ishak itu sadar bahwa dia akan dikorbankan, dia ditaruh di mezbah dan Abraham mulai menghunus pisaunya, dia sadar, tetapi dia rela. Ya. Nah, di dalam kasus Yesus, Yohanes 10 ayat 15, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, kata Tuhan Yesus. Berarti apa? Dia sadar, dia tahu bahwa dia harus mati. Sebenarnya kalau kita baca Injil, itu sering sekali Yesus mengatakan bahwa waktunya akan tiba, waktunya akan tiba. Yesus sering sekali mengatakan bahwa dia akan menderita dan mati di kayu salib. Itu sering sekali. Ya. Oke, berikutnya. Yang ke-12. Ishak dan Yesus sama-sama diletakkan di kayu salib, ya, di kayu ketika akan dikorbankan. Kejadian 22 ayat 9. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya lah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Dalam kasus Yesus, Yohanes 19 ayat 18, dan di situ ia disalibkan mereka. Ya. Jadi Yesus juga diletakkan di kayu, yaitu kayu salib. Itu 12. 13. Ishak dan Yesus sama-sama dikorbankan di tempat yang tidak berjauhan. Tempatnya ini tidak berjauhan, Bapak Ibu. Kejadian 22 ayat 2. Pergilah ke tanah Morea. Ya, itu Abraham disuruh oleh Tuhan pergi ke tanah Morea. Morea artinya adalah Tuhan menunjukkan. Ya. Yohanes 19 ayat 17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Nah, kedua tempat ini tidak berjauhan, sudah saya tunjukkan di awal tadi. Ya. Ke-14. Ishak dan Yesus bangkit pada hari ketiga. Kejadian 22 ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Nah, ini slide berikutnya. Bapak Ibu perhatikan dengan baik, ya. Sejak Abraham menerima perintah dari Allah untuk mengorbankan Ishak, maka sebenarnya Ishak itu sudah mati di dalam pikiran Abraham. Abraham hanya berharap Allah akan membangkitkannya. Ibrani 11 ayat 19. Tapi pada hari ketiga, ternyata Ishak tidak jadi dikorbankan. Jadi seolah-olah Ishak itu bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Lukas 24 ayat yang ke-46. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yesus juga berkali-kali mengatakan bahwa dia harus bangkit, akan bangkit pada hari yang ketiga. Berkali-kali dia katakan hal ini. Ya. Yang ke-15, sebagai Bapa, Abraham dan Bapa di sorga rela anak mereka yang terkasih dikorbankan. Ibrani 11 ayat 17, karena iman, maka Abraham rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ya. Jadi Abraham rela. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Bapa di sorga juga rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu sampai di sini saya stopkan dulu, ya. Bagian yang kelima, slide berikutnya itu bagian kelima ini, ya. Slide berikutnya. Bagian kelima ini hanya sebagai sebuah renungan saja buat kita semuanya, ya. Tetapi saya cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya ambil waktunya untuk bertanya, diskusi. Silakan. Pak Erik, aduh, terima kasih. Luar biasa. Tipologinya saya ikutin dari tadi. Terima kasih banyak, Pak dosen yang terhormat. Terima kasih. Ada satu yang saya ingin tanya, Pak. Apakah yang tadi yang mengenai sudah dijelaskan mengenai
Habel sama Kain. Nah, memang sudah dijelaskan tadi, dihubungkan ke kitab Ibrani bahwa tindakan Habel ini berdasarkan iman. Namun kalau kita lihat di sini, di posisi ini memang belum ada aturan, ya, belum ada aturan tentang mempersembahkan hasil tani. Karena di kitab Imamat tadi saya baca juga, terima kasih, hanya saya baca juga tadi, memang di kitab Imamat itu ada persembahan tani, hasil tani. Bukan hanya itu, hasil tani itu merujuk kepada persembahan korban sajian. Sedangkan ternak darah itu korban keselamatan sama penghapus dosa. Nah, kemungkinan ini hanya menurut pendapat saya, Pak. Kemungkinan walaupun karena di saat itu memang belum ada aturan mempersembahkan ternak sajian, tapi yang Tuhan inginkan itu pada saat itu kemungkinan mungkin korban ternak. Sebagaimana dicatat mulai dari kisah Adam jatuh dalam dosa sampai di kisah Yakub, itu tidak pernah ada orang mempersembahkan hasil tani. Tidak pernah, hanya Kain saja. Bayangkan mulai dari Adam itu ada korban, terus sampai ke Habel ada korban, terus ke Nuh tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Erik ada korban, masuk ke Abraham korban juga, korban darah. Masuk ke Yakub juga korban juga. Jadi kemungkinan Habel mempersembahkan berdasarkan iman itu, ya dia persembahkan kemungkinan yang maunya Tuhan, yaitu korban sembelihan. Sedangkan Kain tidak salah, tapi memang aturannya saat itu belum ada, karena pada saat itu memang hanya di Taurat lah baru diberikan kesempatan untuk umat itu mempersembahkan seperti mur, kemenyan, atau labu lah, atau istilahnya kalau kita sebut rambutan lah, mangga lah, itu hasil tani. Tapi di saat itu memang belum diberlakukan. Jadi mungkin menurut saya, nanti Pak dosen mungkin bisa itu, saat itu kenapa Habel tidak diterima? Kemungkinan karena persembahannya memang bukan yang maunya Tuhan, yaitu hasil tani. Bukan berdasarkan itu tidak dengan segenap hati. Karena dikatakan kitab Ibrani, karena imanlah Habel mempersembahkan. Justru karena iman itulah sehingga dia mempersembahkan yang sesuai maunya Tuhan. Nah, itu mungkin dari saya, nanti mungkin ada penjelasan dari Pak Erik. Terima kasih. Oke, bagus sekali Pak Kelo untuk Ya, memang saya tahu kebanyakan kita orang-orang Kristen berpikir seperti Pak Kelo tadi, karena ada darah dan itu karena mengacu kepada korban Yesus, jadi itulah yang sepertinya berkenan kepada Tuhan, gitu ya. Tetapi saya melihat, tadi sudah saya katakan, bahwa persembahan ternak maupun juga tani itu sama baiknya di hadapan Tuhan. Itu dulu gitu. Jadi kita belum mengacu kepada yang mana nih yang mau menggambarkan kematian Yesus di kayu salib gitu. Ya. Dalam hal persembahan Kain dan Habel itu saja, itu aja yang kita lihat, dua-duanya sama baiknya. Kalau si Kain mempersembahkannya dengan baik gitu. Itu aja sebenarnya poinnya dulu gitu. Ya. Nah, kemudian masalah berikutnya sebenarnya ini menarik untuk kita bahas gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang muncul itu sebelum Taurat atau katakanlah hukum yang diberikan oleh Musa. Contoh misalnya Sabat. Itu kan sudah kita bahas. Sabat itu sudah ada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Baru kemudian dijadikan baku di zaman Musa gitu. Kemudian persepuluhan, ini yang selalu jadi topik perdebatan. Termasuk di kami juga, di pendeta-pendeta GSCA juga ada yang bilang sudah tidak ada lagi, itu dari Taurat, itu segala macam. Tapi kan kita tahu itu kan di zamannya Abraham, gitu kan? Itu bukannya oleh Musa gitu. Musa itu hanya menuliskan apa yang sudah terjadi gitu ininya. Nah, jadi menurut saya sebenarnya kalau kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang tertib, Allah yang tertib, Allah yang ya tidak sembarangan, dia sebenarnya sudah mengajarkan jauh hari sebelumnya. Khusus untuk Abraham itu ada catatannya, ada tulisan ayatnya bahwa dia sudah menerima ketentuan-ketentuan dari Tuhan.
Ada kalau untuk Abraham. Ya, cuma kan kita kan nggak tahu ketentuannya apa aja. Tapi dia sudah menerima itu ada gitu. Nah, itulah yang kadang-kadang menjadi perdebatan di antara kita. Itu belum ada aturannya. Enggak ada, cuman belum tertulis di kitab Kejadian tuh belum ditulis gitu ininya. Tiba-tiba muncul aja persepuluhan. Tiba-tiba muncul aja korban gitu. Tetapi sebenarnya saya meyakini Tuhan sudah mengajarkannya, ya. Baru kemudian tertulis secara baik, rapi, katakanlah begitu di zaman Musa, gitu ininya, gitu. Nah, jadi itu yang saya bisa jelaskan. Saya percayanya sebelum Musa itu sudah ada persepuluhan, sudah ada korban, sudah ada, gitu. Dari mana mereka tahu? Kalau kita belajar biasanya ini, maaf gitu. Itu bangsa-bangsa lain juga memberikan korban seperti itu. Lah, saya bilang, ini kita mau ngikutin bangsa lain atau bangsa lain yang ngikutin kita? Itu juga harus kita pertegas gitu. Menurut saya, bangsa lain itu yang selalu nyontek. Ya, selalu nyontek apa yang dilakukan oleh atau diperintahkan oleh Tuhan kita gitu. Jadi jangan kita selalu kalau ini belum ada tertulis terus larinya ke bangsa lain gitu. Lucu gitu. Jadi seolah-olah Allah kita ini nyontek berhala-berhala dunia ini gitu. Dan ini nggak lucu gitu. Kira-kira itu Pak Kelo, saya bisa jawab gitu ya. Ya, terima kasih Pak dosen. Intinya tadi ya, esensinya sama baik ya, sama baik. Itu dulu yang kita terima dulu. Untuk yang Kain dan Artinya Habel antara ya. ternak dan ternak dan tani itu dulu yang kita terima sama baiknya. Ya, makasih Pak. Iya. Ya, Pak Erik, saya mau kontribusi ya. Soal masih menyambung soal persembahan korban ini ya, persembahan korban. Kalau menurut saya, ini sekali lagi masih pendapat pribadi ya, masih pendapat pribadi. Mengapa persembahan Habel diterima dan Kain ditolak? Nah, sedangkan dari awal sebenarnya kan kita tahu bahwa Allah menghendaki adanya persembahan darah. Yang pertama, kenapa Kain katanya kalau kita diajarkan ya dari dulu ya, yang kita tahu memang yang kita pegang sampai pikiran saya terbuka setelah saya mendapat kebenaran ini bahwa Habel mempersembahkan korban binatang, sedangkan Kain tumbuh-tumbuhan. Tetapi kalau kita melihat ya di dalam Kejadian 3 ayat yang 17, di situ dikatakan, saya bacakan ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ya, jadi menurut saya Kain bukan tumbuhannya, seperti tadi Pak Erik bilang, duanya sama-sama baik, tetapi di Kejadian 3 itu Tuhan berfirman bahwa terkutuklah tanah, sedangkan Kain mempersembahkan sesuatu yang lahir dari tempat yang sudah dikutuk Tuhan, yaitu tanah, tumbuhan itu. Jadi itulah yang menyebabkan juga ini pemikiran, sekali lagi pemikiran saya dan kita ya, maksudnya pemikiran saya gitu ya, bahwa tidak berkenannya persembahan Kain ini karena sebelumnya Tuhan di dalam ayat Kejadian 3 ayat 17 ini sudah mengutuki tanah, sedangkan Kain mempersembahkan hasil dari tempat yang Tuhan sudah kutuk. Dan itu tidak berkenan. Selain daripada yang itu, kedua bahwa memang dia kan dari awal, dari Kejadian sampai dengan Perjanjian Baru, terutama Perjanjian Lama, sebenarnya dari Kejadian pun kita sudah melihat Tuhan tuh sudah mempersiapkan kedatangan Yesus dengan persembahan itu ya, dengan perlambang yang tadi kita udah dengar dari Abraham ketika mempersembahkan Ishak, itu semua itu memang sudah ada Yesus di sana, ada korban yang Tuhan sudah siapkan untuk penebusan dosa. Jadi selain daripada itu, Kain yang tidak mempersembahkan darah ini sebagai korban tebusan yang berkenan kepada Allah. Jadi menurut saya itu sebabnya. Nah, kenapa harus darah? Ya ini masih misteri, menjadi misterinya Tuhan yang kita juga belum tahu. Tetapi dikatakan kan ada ayat yang mengatakan bahwa di dalam darah itulah ada kehidupan, atau kehidupan itu ada di dalam darah. Jadi ini yang kehidupan yang mungkin Tuhan
sediakan ya bagi kita dengan penebusan darah anak domba itu. Karena kehidupan kekal yang Tuhan janjikan di dalam penebusan itu atau korban itu, yang dimana sekarang kita tahu bahwa itu melalui darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Kalau saya sih itu yang terutama ya. Nah, yang lain ya soal persembahan perpuluhan ini, saya rasa saya nggak akan komen. Kalau di komen nanti panjang, belum selesai nanti waktunya habis. Begitu. Terima kasih Pak Erik. Oke, menarik. Oke, Bu Meti, makasih ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa yang saya soroti tadi adalah persembahan Kain dan Habil, itu sama baiknya. Kalau si Kain mempersembahkannya dengan cara dan motivasi yang baik, Tuhan pasti terima. Kenapa? Karena kita lihat di kitab Imamat pun ada persembahan yang diperintahkan dari hasil tani, gitu ya. Itu dulu pertama. Nah, yang kedua mengenai tanah. Tanah itu dikutuk. Ini menurut penafsiran itu sebenarnya kan yang harusnya dikutuk itu manusia kan? Karena Adam dan Hawa yang salah kan? Tetapi Tuhan nggak ngutuk manusia loh. Ya, saking dia sayang kepada manusia, itu manusia nggak dikutuk, tapi yang kena getahnya itu tanah. Ya. Kenapa tanah jadi dikutuk ya? Itu karena menyebabkan Adam itu akan menjadi sulit aja untuk mendapatkan nafkahnya dari tanah. Itu aja yang terkait dengan tanah yang kena kutuk tadi. Dia akan sulit untuk mendapatkan makanannya dari tanah. Tapi tidak ada masalah. Untuk tanahnya, untuk hasil tanahnya sendiri nggak ada masalah. Cuma mendapatkan kesulitan tambahan ininya, ya. Nah, itu yang tanah. Terus kalau darah, kenapa selalu dikaitkan dengan darah? Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, tapi karena saya cepat-cepat karena waktu kita sedikit. Ya, betul seperti kata Bu Meti tadi, Tuhan itu mengatakan di dalam darah itu ada nyawa. Nah, inilah sebenarnya hutang kita itu hutang nyawa. Kita ini harusnya mati. Mati artinya masuk ke dalam penghukuman kekal. Jadi hutang kita ini hutang nyawa. Dan menurut hukum keadilan Tuhan itu nyawa harus diganti dengan nyawa. Dan itu adalah nyawa dari Tuhan Yesus. Nah, itu yang digambarkan kemudian dengan nyawa binatang gitu. Ininya. Tetapi nyawa binatang itu sendiri memang tidak bisa menyelamatkan, hanya gambaran saja gitu. Gambaran aja. Nah, cuma orang mungkin sepupu kita masih berpikiran mungkin masih bisa menyelamatkan gitu. Makanya mereka terus mengadakan itu, ya itu kan karena mereka nggak ngerti kebenaran di dalam Alkitab kita gitu ini ya. Ya itu gambaran aja yang menunjukkan bahwa harus ada nyawa yang menggantikan untuk kita semua yang harusnya mati. Ya, saya kira itu penjelasan dari saya. Nanti dibaca-baca ulang lagi pelajaran yang saya akan berikan di ini. Mudah-mudahan dapat semacam pencerahan lagi. Iluminasi. Pak Erik, jangan sampai saya lupa. Kebetulan ini saya mau pergi. Satu lagi, maaf. Nah, di sini di Kejadian 3 ayat 16, perempuan susah mengandung. Artinya melahirkan dengan kesakitan. Itu akibat dari dosa. Nah, pertanyaannya Pak Erik, ketika Yesus disalib sudah menebus, kenapa sampai sekarang perempuan masih melahirkan dengan kesakitan? Itu Pak Erik. Pak, kalau menurut saya begini, ketika Yesus mati di kayu salib, dia menebus kita dari hukum dosa, dari hukuman atas dosa-dosa kita, betul? Betul ya? Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Kita harus datang kepada dia. Kita harus mengakui dia. Kita harus mengakui bahwa dia mati bagi kita untuk menanggung hukuman atas dosa kita. Demikian juga dengan penyakit. Penyakit kan kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menanggung penyakit kita. Tapi kita masih sakit juga kan? Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak sakit gitu? Ya kita mesti datang kepada dia, ngakuin bahwa bilurnya sudah menanggung sakit penyakit kita.
ya baru kita bisa sembuh, gitu kan? Nah, selama kita masih di dalam dunia ini kita bisa sakit, tapi kita bisa mendapatkan kesembuhan itu kalau kita datang dan kita mengakuinya. Demikian juga dengan orang-orang yang sakit bersalin tadi. Kalau dia datang ke Yesus, dia minta dilalukan dari dia, itu Yesus tanggung itu, dan dia bisa tidak sakit. Jadi sama aja kalau menurut saya gitu. Gimana caranya kita bebas dari semua itu? Kita harus datang kepada dia gitu dan mengakuinya. Ya, dan kebetulan saya cowok nggak pernah ngalamin rasa sakit bersalin, jadi susah juga saya ngomongnya gitu. Tapi kalau ada ibu-ibu yang mau bebas, datang ke Yesus, klaim penebusan dia itu. Ya, mudah-mudahan nanti dia terima itu. Ya itu aja yang saya jawab. Ya, tapi memang ya itu saya juga masih bingung. Tapi walaupun kita tahu bahwa orang yang sudah dalam Yesus pun tetap pasti ada sakit melahirkan. Ya, kembali lagi kita nggak rasakan sebagai seorang laki-laki. Pak, boleh share sedikit ya? Boleh, mari. Ya, kalau ditanya pengalaman melahirkan ya pasti ibu-ibu yang tahu ya. Dan saya pengalaman empat orang kan Pak, 4 anak. Cuman yang saya tahu gini, saya postur saya kecil ya. Kalau saya mau jujur Bapak Ibu mungkin lihat saya di kotak begini ya, kayak sama aja dengan yang lain. Badan saya tuh tinggi nggak sampai 140 cm. Jadi bisa dibayangkan saya kecil sekali. Dan saya orangnya nggak tahan sakit. Dan saya bilang sama Tuhan kalau saya melahirkan saya mau normal, nggak mau operasi, cepat-cepat selesai, nggak mau sakit lama-lama. Dan prosesnya cuma 3-4 jam selesai. Semuanya begitu. Jadi ya sakit iya, tapi nggak sampai yang sangat panjang sampai orang katanya yang nginep lah, yang ini, yang itu gitu loh Pak. Yang infus segala macam. Tapi saya ada sakit tapi nggak sampai yang membuat seperti, aduh bagaimana gitu loh. Jadi saya merasakan tetap ada pertolongan Tuhan di situ, ada kuasanya dinyatakan di situ gitu. Ya, itu yang saya mungkin sakit yang Ibu Ari rasakan itu yang normal ya. Ya. Sakit tapi normal. Kalau nggak minta pertolongan mungkin lebih lagi gitu ya. Iya, karena ada teman saya badannya tinggi sampai takut punya anak lagi, Pak. 3 hari dia proses anak pertama. Luar biasa. Jadi benar-benar kalau saya pribadi pengalaman saya itu ada campur tangan Tuhan ya, memberikan prosesnya cepat seperti yang saya minta dan saya doakan gitu. Itu yang pengalaman saya. Teman Ibu yang sakit susah itu orang percaya atau bukan? Iya, padahal saya nggak tahu juga. Berarti yang mungkin doanya beda kali Pak, nggak seperti saya kalau doa. Kalau orang percaya berarti Kejadian 3:16 masih berlaku. Oke, ada lagi yang lain mungkin. Ya lanjut aja Pak Erik. Enggak, saya cukupkan sampai di situ. Kalau yang renungan Bapak Ibu baca sendiri, renungin sendiri. Saya cuma memberikan ide aja supaya kalau mau dijadikan khotbah itu bagus. Jadi di sini aja mungkin ada 3 khotbah ini bisa dibuatin. Ya. Ada lagi nggak? Yang lain mungkin ini saya pengen dengar juga yang lain. Kalau nggak ada yang komen, kita bisa tutup ya, Bu Ari.